Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita pada kesempatan kali ini. Kita melanjutkan tanya jawab seputar fikih bersama Gus Ahmad Labib Nur dan juga Gus Ahmad Siddiq. Bagi teman-teman yang ingin bertanya perihal seputar fikih ataupun pertanyaan di luar fikih, monggo kita terbuka. Langsung cantumkan pertanyaan Anda semua di dalam komentar YouTube Syababus Salikin ataupun bisa juga di IG Syababus Salikin atau media Syababus Salikin yang lainnya. Ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Ini dari Fast Error 0155. Pas error. Mungkin orangnya juga error. Ya. Ngapunten Gus, ini bertanya, seumpama pernah gak puasa di tahun-tahun yang lalu, tapi sudah lupa berapa kali tidak puasa, dan lupa mulai tahun berapa yang gak puasa. Lah, pertanyaannya yaitu, harus berapa kali saya mengkodok puasanya dan bagaimana cara membayar fidyahnya? Matur nuwun Gus. Mungkin dari Gus Labib bisa diawali. Untuk soalan apa tadi? Puasa. Kodok puasa. Pernah gak puasa di tahun lalu, tapi sudah lupa berapa kali tidak puasa, dan lupa mulai tahun berapa yang gak puasa. Sebenarnya saya awali jawab itu yang bukan lupa, yang ingat saja. Jadi kalau ada orang memiliki hutang puasa, toh ternyata di tahun depan DE ku gurung ngodhoki posone. Artinya sudah masuk Ramadan, dia belum mampu atau gak sempet, entah sengaja atau gimana, dia itu tidak mengkodoi puasa yang telah terlalu. Kudune kan normali ketika dia punya utang, setelah Ramadan segera dikodoi karena kan puasa wajib. Tapi entah dia lalai atau gimana, akhirnya masuk Ramadan tahun ke depan dia belum mengkodoi. Maka seperti itu ulama fikih berpendapat dia wajib mengkodok juga, selain itu membayar fidyah. Jadi misalkan terlewat 1 tahun. Jadi misalkan Ramadan ini dia tidak memiliki hutang, misalkan 2 hari 3 hari, kemudian kok belum terkodok sampai melewati tahun berikutnya Ramadan berikutnya, maka dia sembari mengkodok dia juga bayar fidyah. Apa fidyah atau kafarnya itu? 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu berapa, Dek? Bisa lagi? 7 on ya. Nah, 1 mud 7 on. Itu diberikan 1 hari, itu diberikan 1 mud. 1 mud puasa ya, 1 kodok puasa, 1 mud. 1 mud. Jadi misalkan puasa kemarin ya, ikut dia utang 1 hari atau 2 hari. Kemudian kok Ramadan tahun depan dia belum, maka dia wajib mengkodoi nanti setelah Ramadannya. Kemudian dia juga membayar 2 mud. Nanti misalkan semakin berlipat apa sih tahunnya, nopo dilipatkan. Ya itu sebagian ulama mengatakan juga itu memang kayak gitu, dilipatkan ya. Berarti telat 2 tahun, berarti ya yang 2 mud itu dikali 2 berarti biro 4 mud. 4 mud seperti itu. Dan ila akhirih kata seperti itu. Makanya di sini dikatakan dalam ibaratnya contohnya ini contoh. Jadi wajib kodok serta bayar fidyah per hari 1 mud. Apa kok kudu ono fidyah sebagai denda karena dia melewati Ramadan berikutnya belum mengkodok. Nah, jika melewati 2 Ramadan maka ya 2 mud per hari. Itu. Dan seterusnya ila akhirih. Nah, perhitungan harinya silakan dibetulkan. Jadi tergantung adeweku berapa kali melewati Ramadan. Misalkan dulu masih mudanya belum ngerti hukum Islam atau gimana, maka itu tersesat atau domba-domba tersesat seperti itu, maka ya silakan ngitung-ngitung dewe. Nah, contohnya misalkan Ramadan kemarin memiliki 5 hari atau 4 hari. Kemudian belum terkodok sampai Ramadan sekarang, maka dia hanya membayar 5 atau 4 hari mud saja. Itu 5 mud atau 4 mud. Tapi kalau sudah terlewati 2 tahun, maka 5 atau 4 itu dikali 2, maka iso 10 iso 8.
Di sini dikatakan seperti dalam kitab Safinah, dikatakan bahwasanya al-iftar ma'a ta'khil qada. Nggih. Syai'in min Ramadan ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Nggih. Tadi li khabari man adraka Ramadan wa aftara li maradin summa sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu Ramadan akhir. So ma alladhi adrakahu thumma yaqdi ma alaihi thumma yut'imu an kulli yaumin miskin. Gitu nggih. Rawahu ad-Daraqutni wal Baihaqi. Juga dikatakan dalam kitab Nihayatul Zain wa ala muakhir qada'i bila adrin ay fi ta'khiri bi an amkanahu qada' fi tilka sanah muddun wa inna ma jaza ta'khiru qada'i shalah ila sini li sihhati kulli awqat wa ta'khiri shaumi ila Ramadan akhir. Tapi memang jadi bedanya kenapa kok dalam apa jenenge dalam sholat, misalkan ono wong iku duwe utang sholat, kok gak enek vidya, karena memang sholat itu bisa dilakukan. Jadi sholat itu tidak memiliki limit seperti Ramadan. Ramadan kan setahun sekali, sholat kan enggak. Makanya dengan jenjang yang luas itu, makanya kok wongku cek ceroboh kayak iso ngodoi Ramadan nih, maka yo sebagai denda dia ketika melewati 1 tahun, maka yo dia harus membayar fidyah. 2 tahun maka fitnya 2. 3 tahun ila akhir seperti itu. Itu kalau masalah apa namanya masalah jika dia ingat berapa hari yang dia tinggalkan. Misalkan dia lupa, mungkin diteruskan oleh Ahmad, gimana kalau misalkan lali kata dia jumlahnya berapa? Itu mungkin Ahmad bisa melengkapinya. Bagus. Melengkapi. Jadi kalau seseorang itu dia yakin kalau dia pernah meninggalkan puasa, bahkan mungkin dia ingat dia dulu itu pernah tidak puasa, mungkin apakah lagi tersesat atau memang ya maksudnya dalam kondisi belum dapat hidayah, belum obat, atau memang dalam kondisi memang dia itu suka bepergian, misal sedang jadi sopir lah, jadi sopir, akhirnya kemudian bepergian dia tidak berpuasa. Lah dia tahu, dia ingat kalau dulu itu tidak puasa, dulu itu pernah tidak puasa, tapi lupa jumlahnya. Kalau dia lupa jumlahnya, maka ya jalan terakhir yang harus dia lakukan adalah ijtihad atau tahari. Artinya ya harus benar-benar mengingat, meyakini, mencari hitungan yang paling dia yakini berapa jumlah puasa yang dulu pernah dia tinggalkan. Artinya dikira-kira kalau dulu misal saya dulu ketika belum dapat hidayah itu, kalau belum lagi tersesat pas jadi sopir, ketika jadi sopir itu saya tahun 2010 misal, atau 2020 saya jadi sopir. Lah kemudian saya tobatnya tahun 2024 kan sekarang, berarti puasanya kan sekarang, dia tobatnya saiki, puasanya itu Ramadan tahun ini. Lah dia ingat kalau 3 tahun yang lalu dia berarti 4 tahun ya, 20, 21, nah 4 tahun. Anggap aja 4 tahun yang lalu dia pernah jadi sopir dan tidak puasa. Maka harus dihitung, berarti 4 tahun 30 kali 4, berarti 120 kali 4, 120 apa ya bahasanya, jadi perkaliannya tadi hari yang dia tinggalkan dikalikan tahun yang dia tunda, tahun yang dia lalui. Jadi selain dia wajib membentuk 120 hari, ini kalau abad-abadan ya, 120 hari dia wajib ngodok, plus dia wajib membayar 120 mud kali 4. Ya. Itu sendiri. Ya. Jadi kalau coba kalkulator ya. Kalau di ibaratnya itu ada di kitab di kitab Is'adur Rafiq, di kitab Is'adur Rafiq dinyatakan, walaupun ini dalam keadaan ibaratnya tentang sholat ya, tapi bisa kita samakan. Jadi fa'il lam ya'rif miqdara ma alaihi min sholawat masalah. Kalau dia tidak tahu kadar jumlah sholat yang pernah dia tinggalkan, misal, maka Imam Ghazali menyatakan taharra wa qadha ma tahaqqaqa annahu tarakahu min hini bulughi. Maka dia harus berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menemukan atau
apa ya, mengingat-ingat berapa jumlah sholat atau puasa yang dia jalankan. Artinya ya harus dikira-kira sampai yakinnya itu berapa, mulai balik sampai dia tahun ini, sampai dia mendapatkan hidayah itu, sampai dia dapatkan hidayah itu, sampai dia kalau dulu pikir-pikir itu saya seperti contohnya tadi, misal 4 tahun yang lalu saya dalam kondisi dunia yang gelap, misal aku 4 tahun yang lalu saya ngamen kayak gak tahu Cipesan saya tindian, berarti 4 tahun, bahkan mungkin bukan 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu plus belakangnya, tak dorongin barang itu, maka kayak dileng-leng aja. Jadi kalau ingat tidak puasa tapi tidak ingat jumlahnya, maka sebisa mungkin harus difikirkan, harus bersungguh-sungguh mengingat-ingat atau mengira-ngirakan berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan. Baru kalau dia mantep, kalau dia meninggalkan berapa kali puasa, mungkin berapa bulan, berapa kali Ramadan, atau mungkin berapa kali hari. Mungkin satu Ramadan kadang dia itu anak posone, kadang melakukan puasa misal setengah bulan. Maka saya dulu tak iling-iling koyoke, misalnya koyoke biyen itu aku tahun 2020 pernah meninggalkan puasa setengah bulan karena saya kondisi jadi sopir misalnya, atau karena kondisi lagi mumet misalnya, seterusnya. Kan mumet kan tidak ada di kalender, uang gendeng kan. Iya. Maka ya harus penghitungannya itu tadi, kalau sudah temu jumlah yang diyakini, hari-hari yang dia yakini, kemudian dijumlah, kemudian dikalikan tahun sampai dia sekarang, dikalikan tahun di mana dia menunda puasa kodok tadi. Artinya kan kalau kodok tidak dilakukan segera padahal dia mampu. Jadi kalau dia mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan padahal dia mampu sampai tiba Ramadan yang lain, maka akan berlipat mudnya menjadi 1 dan seterusnya. Jadi 4 tahun dia menunda, ya berarti 4 kali lipat dia akan membayar mud itu tadi. Jadi yang dikalikan cuman mud ya, bukan kodoeng ya. Bukan kodoeng, tambah mumet mana, tambah rasido tobat. Malah melayu malah. Wes neraka wes ngono malah. Cuman gini dek, mungkin ada orang terbayang-bayang kan, misalkan kayak puasa Yaumi Arafah itu fadilahnya podo karo poso apa jenenge puasa Sid Syawal, itu podo karo fadilahnya puasa setahun penuh. Nah, fadilah seperti itu apakah bisa? Wah, aku kan tahu di utang 180 dino. Ini kira-kira iso ora kira-kira? Saya rasa kalau itu kan, kalau hadis-hadis seperti itu kan sifatnya untuk mendorong bahwa hari itu adalah benar-benar fadilah. Fadilahnya sangat besar. Tapi sekali lagi tidak apple to apple, karena itu sunnah dibandingkan dengan wajib, yang mana saum Ramadan ini adalah bunyal Islam ala khamsin, termasuk jagai agama Islam. Jadi sesuatu yang jadi tiang itu tidak bisa dibandingkan dengan puasa yang sifatnya itu sebuah fadhil, sesuatu yang sifatnya tambahan. Jadi jangan bahasanya. Kemudian jangan kemudian nanti di akhirat dibawa protes, saya sudah puasa awal, saya sudah melirik ya, lebih dari setahun ya Pak. Makanya itu repotnya limitnya itu. Kalau seseorang itu selalu ngandalnya ganjaran, padahal ganjaran posone itu mesti ketompo. Tapi ini gimana ya dek? Misalkan mereka tentang mu'in itu ada ibarat seperti ini, tambihun man mata wa ali sholatu fardin walam tuqdo walam tufda anhu lam tuqdo walam tufda. Jadi barang siapa yang meninggal dia punya tanggungan sholat, dia itu saja nih gak iso di kodoi oleh orang lain, ngoten nggih. Dan seperti saja itu. Kemudian wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu, ngoten nggih. Awsa biha amla hakahu al-Abbadi an Syafi'i li khabar fihi. Hadisnya apa nih? Kemudian terus itu dilakukan oleh Imam Subki. Sholat anba'ti akoribi. Ketika sebagian kerabatnya Imam Subki itu meninggal, Imam Subki sholat mengatasnamakan ganjaran ini. Siapa ini ganjarannya tiga ini kerabatnya yang meninggal itu tadi. Iku ngono kuwi apa juga bisa dialurkan ke, makanya ke poso itu sama nggih. Kan lam tentu alam apa jenenge. Iki kan sholat, lek poso ngoten nggih.
Kira-kira yang ngono kuwi. Kalau puasa saya belum tahu ya. Kalau puasa. Mungkin kalau puasa mungkin bisa digantikan dengan mood itu tadi. Tapi ala kulli hal kalau nopo nggih. Perbedaan pendapat itu porosnya ada di apakah usul sawab ba'dal maut atau tidak. Itu akhirnya kan di MUIN itu menyatakan kalau ada orang yang mati punya tanggungan sholat, apakah kita bisa sholat kemudian di atasnamakan kodoknya. Oh ya, kodoknya. Maka perbedaan ulama beda pendapat, ada yang menyatakan tidak perlu, tidak bisa, ada yang menyatakan bisa. Kalau sampai menyatakan ya sholat saja karena pahalanya bisa ke mayit. Ada yang menyatakan nggak usah sholat, nggak iso, mau sholat tidak pangga nggak iso, pangga tidak bisa. Tapi tetap punya tanggungan kan ya, punya utang ya. Tetap punya. Yes, kira-kira gitu. Nah, umpami ya, niki soal dilipatkan itu. Kita kan nggak tahu kan hidayah seseorang itu kan didapatkan di usia berapa kan tidak tahu. Nah, misalnya ada orang usianya pun sepuh niku tasih dereng itu hidayah, dan dia setiap tahunnya niku meninggalkan puasa. Nah, setelah itu hidayah niku sekitaran usia niku pun sepuh, pun tua banget lah. Nah, kondisinya dia tidak mampu dan tidak mempunyai biaya untuk membayar fidyah yang dilipat-lipatkan itu tadi. Terus supaya disolati. Nah, enggak, kalau masih tetap hidup niku tasih dereng nopo. Lah niku pripun? Sebenarnya kendalanya buatan kalau cerita kayak gitu aku iling apa namanya orang yang apa jenenge hadisnya Kanjeng Nabi, ceritanya Kanjeng Nabi yang ketika ada orang sangat miskin, tapi dia membatalkan sebab dia jima dengan istrinya. Nah, tapi ternyata hadis itu hanyalah kekhususan untuk fulan. Jadi gini ya, anak cerita hadis itu saya lupa nasnya. Cuma itu hadisnya gini. Jadi ada sahabat yang mengeluhkan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau niki pun batal nih poso, kama kalau ngoten niku. Itu karena saya jima dengan apa jenenge istri saya. Kemudian akhirnya yo ngene le sampean kudune yo golek kafarai karena jima di bulan Ramadan, kudune yo mbayar apa memerdekakan budak. Saya nggak mampu untuk itu. Ayo sedekah puasa 2 bulan berturut-turut. Yo kalau iki keadaane ngene iki gak iso san. Akhirnya ya sudah sampean sedekah ke 1 mud ke 60 orang miskin. Kemudian Rasulullah kalau ini mau melarat piye, ngatain itu. Akhirnya ternyata setelah waktu itu ternyata Kanjeng Nabi dikasih hadiah, itu banyak kurma, entah kurma atau anggur saya lupa itu. Kemudian diberikan kepada Fulan. Ya iki kayak otak kamu, kayak bayar itu. Akhirnya bagikan orang miskin-miskin di Madinah. Kemudian katanya si Fulan ini mau, ya Rasulullah, wong sing paling marat di Madinah saya. Akhirnya sudah gimana Nabi dahulunya ya wis iku pangan dhewe wis. Itu tapi ternyata di situ tidak bisa. Sebagian orang mengatakan tidak bisa itu dipraktikkan kepada kita. Artinya itu kekhususan. Nah, wallahu alam kalau memang ada pendapat lain ya. Jadi intinya sudah memenuhi syarat itu bajurinya. Ngoten iki. Dan memenuhi syarat. Orang itu memang sudah memenuhi syarat untuk napa? Dapat itu. Akhirnya memang dipeiku ya. Jadi memang ada kendala kadang kayak gitu kan di masyarakat banyak yang seperti itu. Makanya lagi-lagi untuk bolo-bolo ini jangan sampai kita itu abai dengan ilmu. Saya itu. Apapun profesi kita kok sampai abai dengan ilmu, keabaian kita, kebodohan kita itu bukan karena kita itu ma'dzur, tapi corone Gusti Allah sudah memaksimalkan memberi fasilitas. Iya, itu ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in, ada ulama, sampai ulama itu yang menyisakan waktunya untuk menukil ilmu yang ada di dalam hati mereka dalam kitab. Kemudian dikaji oleh santri, ada kiai. Nah, itu kan sudah full lah ya. Oleh wasilah itu sudah full. Makanya kok kita masih cuek atau masih bodoh dengan hal yang harus kita tahu sebagai muslim, maka jangan sampai. Makanya nanti juga balik ke situ. Dewi ini kok ya benar-benar dimaafkan dengan kebodohan itu. Tambahan, tadi kan pertanyaannya kalau ada orang yang meninggal, apakah bisa kita puasa untuk ini? Ini ada ibarat di Sirajul Wahajnya.
Jadi wal aswahu annahu law akhara qada ama imkan hatta dakhala Ramadan akhar famata ukhrija min dirkatihi li kulli yawmin mudun lil fawat wa mudun lil ta'khir lil qada. Jadi menurut qaul aswah, apabila ada seseorang yang menunda qada puasa padahal dia mampu untuk mengqadainya sampai tiba Ramadan berikutnya, kemudian dia meninggal, ini titik tekannya, maka tirkahnya, jadi harus dikeluarkan dari tirkahnya 1 kali puasa yang dia tinggalkan 2 mud. Jadi 1 kali puasa yang dia tinggalkan 2 mud. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa. Jadi 2 mud itu karena mudun lil fawat, karena dia mati dalam keadaan tanggungan puasa. Kemudian mud yang berikutnya itu karena sebagai denda takhir. Oh iya. Betul. Tapi fa'ing soma'an waliyuhu gitu. Apabila ada wali yang misal bapak atau mbak atau orang yang mengurusinya, misal apabila seseorang yang meninggal tadi kemudian walinya puasa atas nama si mayit tersebut, maka kewajibannya adalah fidyatut takhir faqat. Artinya hanya 1 mud. Jadi fidyatut takhir. Jadi sebagai mergo posone wis dikodoi. Puasa kodoknya itu sudah dikodoi orang lain gitu. Tapi wa muqabilul ashah yakfi mudun wahidun. Jadi menurut muqabilul ashah, kalau ada orang yang meninggal kondisi dia punya hutang puasa yang mestinya dia mampu atau tidak dikodok sampai tiba Ramadan berikutnya, menurut qaul ashah dia hanya terkena 1 mud makanan. Nah, 1 mud makanan ini alokasinya ke fuqara masakin tok. Jadi tidak bisa ke asnaf-asnaf yang lain, mustahil zakat yang lain. Jadi khusus ke fuqara masakin. Hamba sahaya itu Yunus Sabil enggak ya? Betul. Jadi bisa nanti niatnya itu misal nawaitu somawatin liqadoi saumi ramadana fulan. Iya. Fardhon lillahi ta'ala itu boleh. Berarti kalau yang bisa terjadi Pak Ade, biasanya wonten kayak kita atau mbayak dewe ya, itu sudah kritis. Kemudian kritisnya itu sudah masuk di bulan Ramadan. Kemudian di tengah bulan Ramadan, karena kritisnya mulai awal Ramadan, pertengahan Ramadan dia meninggal. Berarti kan dia belum sempat memiliki waktu untuk mengqadai. Tapi ditanggung. Jadi cuma 1 nggih. Iya, 1 tok. Betul. Situ. Kalau meninggal dalam keadaan itu berarti boten. Karena dia nggak mampu. Iya, artinya karena belum ada masa kewajiban. Oh betul. Okay. Tidak ada, karena kan kewajiban. Oh iya berarti 1 mud karena lil fawat. Lil fawat. Bukan gandanya kan tadi karena ada takhir. Takhirnya kan dia belum takhir. Berarti. Iya. Ponehar. Lanjut. Iya. Ya, niki rame-rame nih tiang jagat fitrah nih. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Sitino lagi 2808. Izin talat Gus, ketika seorang berada di Jawa Timur, semisal, tapi ingin berzakat fitrah ke Jawa Tengah, semisal nih, apa boleh Gus? Iya. Jadi yang mau zakat nih kondisinya jauh. Iya betul. Sebenarnya banyak pendapat di situ, termasuk pendapat yang mengatakan boleh. Cuman yang lebih afdal ya tetap di mana sampean berada, disitulah sampean. Misalkan gini ya, misalkan kayak dulu saya pernah ke Yaman, ke Tarim, kemudian misalkan saya punya harta di Indonesia, di Jawa Timur, kemudian saya ingin mewakilkan, bayaran kayak zakatku. Nah, itu sebenarnya ada yang mengatakan boleh. Cuman tetap yang lebih afdal itu ya di mana saya tinggal dan sesuai kutnya. Kut itu makanan pokoknya. Karena kan di Arab sama di Indonesia kan beda. Itu banyak pendapat yang mengatakan seperti itu. Cuman lebih detailnya seperti dalam di sini dikatakan ngeten iki. Dari seluruhan silang pendapat disimpulkan ada 4 pendapat. Yang pertama, yang ashah, yang paling sahih, memindahkan zakat secara mutlak tak mencukupi zakat ataupun tidak sah dan tidak diperbolehkan, haram atau berdosa. Yang kedua, mencukupi zakatnya dan sah dan diperbolehkan, ya tidak berdosa.
Yang ketiga, mencukupi zakatnya sah tapi tak diperbolehkan haram atau berdosa. Dan yang keempat adalah mencukupi dan diperbolehkan memindah ke jarak yang kurang dari masafah qasar. Ya, nanti mungkin di antara 89 kilo ataupun lebih sedikit ya, dan tidak mencukupi dan tidak diperbolehkan memindah jarak ke yang apa jenenge masafah tadi itu nggih. Ini seperti yang dinukil dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nggih. Mengenai berkata, wa sahihu annahu la farqa baina intiqal ila masafatil qasri wa dunaha kama sahahu al-musannif kada sahahu al-jumhur. Fa hasala min majmu'il lil khilafi arba'atu aqwal. Asahha la yujzi'u an-naqlu mutlaqan wa la yajuz. Asani yujzi'u wa yajuz. Wasalis yujzi'u wa la yajuz. Ar-rabi yujzi'u wa yajuzu liduni masafatil qasri wa la yujzi'u wa la yajuzu ilaiha. Seperti itu. Makanya memang tetap ya kalau bisa seperti sekarang TKW itu misalkan merantau di Saudi kemudian waya zakat ngono sesuai dengan grupnya. Kemudian apakah di sini kemudian hartanya saya kumpulkan di Indonesia. Ya saja nih ada juga yang mengatakan boleh gitu. Tapi kan adanya khilaf seperti ini, khilaf kan rahmah. Jadi jangan dibuat ajang khilaf itu jangan dibuat ajang untuk rukhsah mencari keringanan. Tetap kita cari yang lebih afdol. Nanti kalau misalkan itu terdesak itulah manfaatnya khilaf. Nggak bisa itu maka pilih opsi yang lain. Mungkin seperti itu kurang lebihnya kayak gitu. Jadi lebih afdolnya itu di mana dia tinggal. Mungkin dari Gus Ahmad bisa menambahkan pertanyaan ini. Tambah pertanyaan mau jawaban? Jawaban dilengkapi mau deh. Jadi kalau konsep dasarnya naqlu zakat itu tidak diperbolehkan alias haram dan tidak sah. Lah kapan naqlu zakah itu? Kapan seseorang itu dikatakan naqlu zakah? Ya ketika pada jarak yang boleh untuk melakukan jamak qasar. Jadi kalau menurut qaul adhar itu man'u naqli zakat min baladil wujub ma'a wujudil mustahiqin fihi ila baladin akhar fihi al mustahiqun. Jadi selama di daerahnya itu terdapat mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, kok dia zakatnya tidak di daerahnya sendiri padahal ada mustahiqnya, maka tidak diperbolehkan. Berarti kalau tidak ada mustahiq boleh. Kalau tidak ada mustahil seberapapun jarak, jadi tembriku titik tekannya di situ. Jadi ulama sepakat kalau di daerahnya itu tidak ada asnaf, tidak ada mustahiquz zakat, maka boleh. Tapi kalau ada mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, kok dia zakatnya tidak di situ, maka itu yang terjadi perbedaan pendapat yang ada 4 itu tadi. Iya. Kalau di i'anatul talibin ya, i'lam an rahimakallah innamas alatana fil zakat fiha ikhtilafun katsirun bainal ulama wal masyhur fi madhhab Syafi'i imtina'u naqliha idza wujida mustahiqun laha fi baladiha wa muqabilul masyhur jawazun naqli wa huwa madhhabul Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa katsirun minal mujtahidin minhum al-Imam Bukhari ilangqol qala syarihu al-Qastalani dhahiru annal mu'allaf yakhtaru jawazan naqli zakat min baladil mal wa huwa aidan madhhabul Hanafiyah wal ashah inda Syafi'iyah wal Malikiyah adamun jawaz. Jadi karena ulama itu berbeda pandangan terkait boleh memindah zakat dan tidaknya, itu ada yang kalau yang menyatakan tidak boleh memindah zakat itu karena berdasarkan riwayat Bukhari Muslim. Shadaqatun tukhadu min aghniyaihim faturatu ala fuqaraihim. Jadi sedekah itu, zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang yang fakir. Itu dalilnya. Artinya orang-orang fakir di daerahnya. Nah, pendapat yang kedua menyatakan boleh. Kalau boleh berarti sah zakatnya karena melihat kemutlakan ayat. Ya ayatnya pokok zakat tidak ada ketentuan zakat di daerah mana, itu tidak ada ketentuannya. Sehingga itulah yang menjadi perbedaan. Tapi itu kayak saya pernah dengar juga keterangan membedakan antara zakat fitrah kali mahar.
Ini kok apakah kalau mal bebas? Bebas nggih. Justru emal bebas nggih. Bebas. Ini konteksnya malah yang agak ketat malah zakat fitrah. Zakat fitrah. Oke, seperti itu. Oke, apalagi Har? Mungkin ada lagi Har. Ini dari Sitino lagi. Kalau cintanya dia itu. Mungkin kehidupannya dikelilingi oleh masalah ya, Dok ya. Gus izin tanglet Gus, ketika seorang punya penyakit lambung terus dia kerja, akhirnya tidak mampu berpuasa karena sering kambuh, apa harus membayar denda plus mengkodoinya? Ya. Betul Gus. Sebentar, tadi ada ralat sedikit bahwa memindah zakat. Ini kembali ke memindah zakat dulu. Kapan memindah zakat itu diharamkan? Itu tidak harus sampai jarak 89. Jadi pokoknya sudah beda desa pun itu tidak boleh, paham? Kenapa? Karena yang tadi kan bahasanya sudah tidak boleh memindah zakat ke daerah yang boleh untuk melakukan qashar. Kita boleh melakukan qashar itu nggak harus nyampe 83 km. Pokok sudah keluar dari batas desa, itu kita kan sudah. Oh, masya Allah. Makanya di sini dijelaskan la yajuzu naqlu zakat liman huwa kharijus sur. Bagi orang yang kepada orang tidak boleh memberikan zakat kepada masyarakat atau orang yang di luar desanya. Kemudian tadi konsepnya sing pundi Dek, sing qashar pripun Dek? Dalam Sing qashar niku wau. Sing ibarat yang dulu nama satu qashar niku pripun wau? Duna masafatil qasri artinya kalau yang masafatil qasri wau pundi ibaratnya sih? Sing napa empat akwal niku wau. Di Majmu'. Nggih, Majmu'. Yujzi'u wa yajuzu liduni masafatil qasri wa la yujzi'u wa la yajuzu ilaiha. Jadi yaitu perbedaannya. Kalau menurut pendapat yang keempat itu boleh dan sah kalau kurang dari masafatul qasri. Artinya kalau di luar desa pun itu juga boleh. Karena masih di luar lingkup itu. Tapi menurut ulama yang menyatakan, artinya saya menyatakan bahwa kapan toh seseorang itu dikatakan naqlu zakat, yang saya mau bahas. Artinya memindah zakat itu tidak harus sampai ke daerah yang boleh qashar atau kurang dari dunia masafatil qasri. Artinya cedek pun kalau beda desa itu sudah dikatakan naqlu zakat. Maka kalau tidak mengikuti Imam Abu Hanifah atau tidak mengikuti Imam Ibnu Ujal, maka zakatnya tidak sah gitu. Maka ya harus di desanya yang untuk desa. Jadi kalau tonggo desa pun itu sebenarnya sudah dianggap naqlu zakat. Kalau pertanyaannya kan ini dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Katuan malah. Nah itu sudah bukan beda desa lagi, beda provinsi malah. Beda provinsi. Maka itu sudah jelas dikatakan sebagai naqlu zakat. Cuman ala kulli hal yo ada perbedaan pendapat. Yang paling sahih tidak sah. Kemudian kol-kol yang masyhur, kol-kol yang lain, misal kolnya Imam Ibnu Ujal tadi menyatakan sah. Terus pertanyaan berikutnya, ketika seorang punya penyakit lambung, terus dia kerja, akhirnya tidak mampu berpuasa karena sering kambuh. Jadi pertanyaannya, apa harus membayar denda plus mengkodoi puasa? Bayar denda plus mengkodoi puasa. Ya. Maka ini harus kita pahami dulu, orang yang sakit ketika Ramadan itu ada tiga kondisi. Kalau di Nihayatul Zaniyah itu dinyatakan falil maridi salatatu ahwalin. Jadi orang yang sakit itu ada tiga kondisi. Ing tawahama dororon yuhibbu bi tayammum. Kalau dia menyangka akan terjadi dampak negatif yang sampai dia memperbolehkan tayamum, maka dimakruhkan bagi dia untuk puasa dan diperbolehkan bagi dia untuk fitrah. Sedek mungkin apa jenenge? Mukah. Saya potong mungkin penanya nanti gak paham apa itu yang sampai tayamum sama jelaskan. Nah itu gimana? Makanya jadi kondisi yang pertama adalah orang yang sakit. Andai kata dia terus puasa, dia punya persangkaan, iki lek tak terus ini koyoke. Iku aku mesti gak kuat. Ya. Artinya kalau sampai memperbolehkan
kita untuk tayamum. Apa itu sakit yang sampai memperbolehkan tayamum? Ya ini kondisi di mana kita akan kehilangan nyawa atau kondisi kita akan kehilangan fungsi anggota tubuh. Kalau misal tambah parah, kalau misalnya cara sholat itu geblak lah gitu. Tambah nemen lah ini ya. Semakin nemen. Kalau punya persangkaan, ini masih persangkaan ya, masih dugaan. Kalau dia hanya menduga seperti itu, kalau dia teruskan puasa, ini kayaknya gak kuat. Artinya bisa sampai semaput dan seterusnya. Maka dimakruhkan bagi dia untuk puasa dan boleh untuk mokel. Boleh untuk mokel. Tapi wa intahaqaqa ad-dararu al-madhkur, tapi kalau sudah nyata-nyata sakitnya itu akan berdampak negatif atau punya keyakinan kuat sakitnya itu akan menyebabkan kematian atau hilangnya fungsi anggota tubuh, maka justru malah haram bagi dia untuk puasa dan wajib untuk mokel. Itu jadi kondisi yang pertama kalau masih menyangka dugaan. Kalau hanya dugaan sakitnya itu akan tambah parah, sakitnya itu akan berdampak negatif, sakitnya itu akan berdampak sakit itu mesti negatif, artinya dampaknya itu akan menyebabkan itu tadi lebih darurat memperbolehkan untuk tayamum. Artinya yo kayak loro-loro sing nggak boleh tayamum, misal loro sakit apabila kena air itu tambah parah. Jadi sama seperti itu, kalau saya puasa ini nanti akan tambah parah. Kalau ada dugaan seperti itu, maka makruh puasa, boleh berbuka, boleh untuk mokel. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika sudah bisa dipositifkan, misal sudah oleh dokter divonis kalau sampean puasa sampean mati, Pak. Kalau sampean puasa ini umurmu garek seminggu, Pak. Kalau sampean puasa ini ginjal sampean itu akan salono. Kalau kondisi seperti itu justru dia wajib untuk mokel. Jadi haram puasa dan wajib untuk mokel, itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, wa in kana al-maridu khafifan, kalau sakitnya itu ringan-ringan saja. Gambarannya itu penyakit ringan itu bagaimana? Biha itu layu tawahamu fi dororon yubihu tayamum harum al-fitru wajib as-shaumu. Jadi dia punya sakit yang andai kata dia buat puasa itu belum sampai taraf dugaan. Jadi sakit-sakit ringan lah, itu kayak pilek, kemudian misal mana sakit panu, Pak, saya sakit panu, saya sakit kuen, saya tidak puasa lah itu. Artinya kan sebuah penyakit-penyakit yang untuk diduga bisa menyebabkan kematian itu sangat jauh gitu. Jadi sakit-sakit yang ringan ya sama bisa merasakan sendiri. Kalau kondisi sakitnya seperti itu, maka haram bagi dia untuk berbuka, mokel nggak boleh, dan wajib untuk puasa. Selagi dia tidak ada kekhawatiran sakitnya itu akan bertambah parah. Nah, kecuali kalau punya kekhawatiran, tak terus nih poso, misalnya mau loro, misal panas biasa. Kalau dia punya kekhawatiran nanti tambah parah, maka boleh. Wakal marid al hasotun wal mulahun wal fa'alatu wa nahum, begitu juga pekerja-pekerja keras. Nah, mereka ini ya kewajibannya hanya kodok. Ya kewajibannya hanya kodok. Kecuali kalau dia mengakhirkan itu tadi. Jadi wajib kodok, bukan wajib mut. Bukan. Mungkin seperti juga mulahadhah juga apa? Garis bawah juga tadi sudah dijelaskan dengan jelas bahwasanya orang yang kayak gitu gimana, sakitnya juga didetailkan sakitnya kayak gimana, ada taraf yang boleh, ada taraf yang wajib mokel, ada juga yang malah haram mokel. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah seperti pekerja sekarang itu tetap karena jenenge wong muslim itu harus menghormati syairullah, tanda-tanda Allah, termasuk bulan Ramadan. Artinya bukan berarti kita kalau sudah kita dalam orang yang status boleh mokel, kemudian mokel seenaknya, jangan. Justru dalam bekerja pun seperti itu. Kalau tidak kuat, kan tadi juga sering ditanyakan, gimana Gus ini saya kalau nggak bekerja saya meninggalkan nafkah istri. Jadi membenturkan kewajiban puasa dengan kewajiban nafkah seperti itu. Makanya justru kadang seperti itu kita juga sering sering melihat siroh-sirohnya orang zaman dahulu, gimana oleh mereka itu memperjuangkan Islamnya
umat Islamnya. Contohnya para sahabat ketika perang Badar itu terjadi di tanggal 7 Ramadan dan mereka juga puasa dalam keadaan perang, mereka puasa. Seperti itu maka bisa buat kita acuan, gambaran. Jangan terlalu mudah untuk menyerah kemudian mengambil rukhsah. Yang kedua adalah seperti itu. Kalau kita sudah termasuk orang yang kayak musafir kan boleh mokel ya. Kalau bisa ya jangan mentang-mentang boleh mokel kemudian rokok Anda dulu ya jangan. Hormatilah orang yang berpuasa, hormatilah orang yang masa-masa di bulan Ramadan. Tetap kita menjunjung tinggi apa itu bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu nih. Dilanjut lagi. Iya. Pertanyaan berikutnya kali ini dari Afirjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Niki dari tanggat Gus. 5 tahun kebelakangan ini, setiap sebelum Hari Raya Idul Fitri, banyak orang yang menukar uang pecahan. Nah, ini gaya THR-an. Oh, gawe sangu-sanguan. Sangu narari. Nah, di dalam prakteknya, uang yang ditukar ada tambahan jasa atau biaya. Iya. Misalnya, tukar uang 500.000 ditukar dengan pecahan 5.000. Iya. Tapi dalam 100.000-nya dikenakan biaya 8.000. Jadi ada tambahan 5 kali 8.000. Iya. Sama dengan 40.000. Iya. Apakah ngoten niku, apakah seperti itu bukan termasuk menganakkan uang, Gus? Maksudnya niku riba. Meribakan uang. Oh iya. Abun pese. Jadi membeli uang dengan uang. Apa hukumnya? Sebenarnya gini ya, kayak uang sekarang kayak rupiah itu kalau kita prakteknya seperti itu tergantung nanti jawabannya simpel saja nih. Apakah itu termasuk mal ribawi atau bukan? Masuk barang-barang riba atau bukan? Nah, dengan perbedaan pandangan itu nanti juga jelas kalau mungkin itu adalah harta ribawi maka ya kudu enek hal-hal yang bisa dia keluar dari hukum riba. Tapi kalau itu bukan harta riba, bukan barang-barang yang sesuai riba maka nggak apa-apa. Nah di sini dijelaskan dalam keterangannya. Contohnya, mengingat bahwa pada zaman sekarang mata uang terkait dengan neraca perdagangan bukan berdasarkan cadangan emas atau perak. Karena di zaman dhisik mata uang atau duit itu ya gak pakai emas ya perak. Sekarang kan lebih disederhanakan pakai kertas. Nah, ngoten niku. Maka demikian maka hukum kayak gitu, muamalah itu adalah macam-macam pandangannya, Menurut seperti kaul Imam Syafi'i mengatakan hukumnya diperbolehkan karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi. Jadi ya kayak tadi saya kalau ulama memandang rupiah itu adalah harta ribawi, maka ya harus dia akan terkena riba dan harus gimana solusinya harus keluar dari riba. Nanti banyak cara-caranya. Kemudian yang kedua, kalau menurut Imam Abu Malikiyah atau mazhab Maliki hukumnya diperbolehkan karena hukumnya tidak diperbolehkan karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawinya. Jadi memang seperti itu. Jadi tergantung ulama niku memandang apakah itu harta ribawi ataupun bukan. Seperti yang dinukil dari keterangan kitab Tuhfatul Muhtaj. Qila afradahu li iradatihi. Wah, ini kok apa jenenge tepak tulisannya ngeblur nih, Dek. Minhu wa huwa bai'ul a'yan. Wah, niki nanti saya cari lagi ibaratnya ini tepak nang HP. Tadi saya nukil kok tepak saya baca kok ngeblur. Jadi kayak suka nek woco iki. Nggih. Tapi tadi saya simpulkan tadi seperti itu. Jadi mungkin nang HP stonya jelas nih ibaratnya gitu. Ibaratnya kan buatan pati jelas. Ngeblur, Dek. Nomor iki. Nggih. Sing mali prawi tadi itu. Nggih. Nggih. Coba.
Jadi dikatakan kila afradahu li iradatihi naw'an minhu wa huwa bai'ul a'yan wa yuradu bi anna ifradahu huwal aslu id huwa masdarun wa iradatu dzaka tu'lamu min ifradihi salam bi kitabin mustaqil wa huwa lughatun muqabalatu syai'i bi syai'in wa syar'an aqdun yatadamman. Oh, ini tentang definisi anu. Makanya wala yajuzu bai'u ainin anil dhabi bil dhahab wala bai'u anil fiddah kadzalik ay bil fiddah illa bi salati syurut. Jadi ini kayak ibaratnya tentang apa jenenge riba tadi. Jadi baik lagi kayak dua berarti. Baik lagi memang kesimpulannya adalah segala pertukaran seperti itu tergantung cara pandangnya apakah itu harta ribawi atau bukan. Jadi kalau ribawi ya harusnya hilah, seperti banyak hilah dikatakan dalam kitab Darus Sadidah. Jadi hilahnya akeh. Hilahnya itu maknanya keluar dari riba. Entah itu dengan cara apa jenenge tuh apa? Oh, apa sih? Sodako seperti itu. Atau bisa dikatakan anak juga yang pernah mengatakan raf'uliyat juga deh. Nakliyat seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Itu masalah apa membeli uang receh, menukarkan uang seperti itu. Ini ketukaran. Nah, itu mungkin dari Gus Ahmad ada tambahan soal pertanyaan ini. Jadi ya seperti yang didakwakan Gus Labib tadi bahwa kalau di dalam madzhab Syafi'i itu emas dan perak itu kan termasuk mal ribawi, harta yang punya potensi ketika ditransaksikan tidak memenuhi syarat maka akan menjadi riba. Karena artinya kan harus mutamasilan dan harus sama kadarnya, kemudian harus kontan ya. supaya terhindar dari riba. Lah, kalau di madzhab Syafi'i emas dan perak itu kenapa kok dikatakan sebagai mal riba? Karena ta'abudi itu sifatnya dogmatis, karena memang dari Kanjeng Nabi hadisnya menyatakan emas dan perak. Artinya selain emas dan perak, entah itu terlaku seperti emas dan perak, artinya terlaku seperti emas dan perak itu bisa untuk dijadikan alat tukar. Maka itu tidak dikatakan sebagai harta riba. Kenapa? Karena bukan emas dan perak, walaupun punya fungsi yang sama. Kayak duit, kertas, itu punya fungsi yang sama sebagai alat tukar. Tapi kalau menurut madzhab Syafi'i, kenapa kok itu tidak dikatakan sebagai harta riba, uang-uang kertas yang kita bawa, uang receh dan seterusnya, karena dia bukan emas. Nah, kemudian sebagian ulama menyatakan uang-uang yang beredar itu ya sama seperti emas zaman dulu, awal-awal, karena kalau dulu itu kursnya nilainya mata uang itu tergantung simpanan emas yang dimiliki oleh negara. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya uang 100.000 itu sama halnya kita punya piutang nilai 100.000 emas di negara. Sehingga kalau zaman dulu itu bisa dikategorikan sebagai harta riba karena kita punya uang 100.000 sama halnya dengan punya nilai emas 100.000. Itu kalau di madzhab Syafi'i, kemudian ulama-ulama kontemporer menyatakan seperti itu. Tapi ya juga banyak yang menyatakan tidak bisa uang kertas itu fulus. Bahasanya kan fulus, uang receh, uang-uangan gitu. Pokok mata uang negara itu tidak sama dengan emas, karena seperti yang dijawabkan tadi bahwa kalau zaman sekarang itu tidak kursnya itu tidak pakai emas, apa jenis bahasanya, uang yang kita miliki itu nilainya itu bukan karena negara memiliki kekayaan emas berapa, tapi neraca perdagangan, artinya kekuatan ekonomi negara itu yang menjadikan nilai turun dan naiknya nilai uang kita, tidak berdasarkan emas. Itu seperti itu. Tapi satu pandangan lagi yang menguatkan bahwa uang kertas itu tidak bisa dikategorikan harta riba. Alasannya karena uang itu bisa laku kalau yang nyetak adalah Bank Indonesia. Ya. Kalau nggak ada tanda tangannya, kalau tidak lewat Bank Indonesia, ya nggak bakal laku. Artinya nilai samariahnya, nilai tukarnya, ya, itu bukan karena hadiahnya, bukan karena kertasnya. Beda kalau dengan emas sama yang gali untuk dia punya nilai dari lahir,
punya nilai. Tapi kalau kertas mata uang itu punya nilai karena kalau gambar presiden itu mau, kalau tanda tangan yang resmi. Sehingga berlakunya kertas, uang kertas dan berlakunya emas dan perak itu beda. Tapi kalau menurut ini dalam mazhab Syafi'i tadi. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu beda lagi. Kalau dalam mazhab Maliki ada illatur riba. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hanya ada hikmatur riba fi dzahab wal fiddah. Artinya hikmah itu sesuatu yang apa ya? Melatar belakang, bukan melatar belakang ya, ada sesuatu yang bisa diambil maknanya dari kenapa kok emas dan perak itu menjadi harta riba. Itu dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau hanya hikmah itu tidak mempengaruhi hukum. Jadi pokoknya dalam mazhab Syafi'i sakliane emas dan perak, walaupun toh bisa dijadikan alat tukar, itu tidak bisa sebanding dengan emas dan perak. Yo. Tapi kalau dalam mazhab dalam mazhab Maliki beda lagi. Dalam mazhab Maliki ada yang menyatakan alasan kenapa kok emas dan perak itu dikatakan sebagai harta mal ribawi, harta ribawi. Pendapat yang pertama menyatakan karena wala batu samaniyah, ada yang menyatakan mutlaku samaniyah. Apa itu wala batu samaniyah? Wala batu samaniyah adalah dominannya emas dan perak itu dibuat untuk saman, dibuat sebagai alat tukar. Neng dia itu kebanyakan dominannya lek dua emas dan perak itu bisa dijadikan sebagai alat tukar. Berarti kalau mengikuti pendapat yang pertama, uang kertas pun juga tidak masuk. Uang kertas pun juga tidak masuk. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, mutlaq samaniyah, pokok kena dituku, pokok kena di alat tukar, maka menurut mazhab Maliki kalau mengikuti pendapat yang kedua, uang kertas juga masuk. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, walaupun ini agak panjang lebar ya, kalau hukum hukum jual beli uang dengan nominal yang berbeda menukarkan ya, kan tukar menukar kan akadnya apa? Akadnya jual beli. Jual beli uang kertas dengan nominal yang berbeda itu sah-sah saja menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena uang kertas tidak selevel dengan emas dan perak. Itu tadi, mereka emas perak kayak lahir itu sendiri nilai tukar. Kertas dari lahir. Berarti gini deh, misalkan itu kalau nggak riba berarti nggak dibahas ya. Misalkan riba berarti termasuk riba fadl ya. Riba fadl kan punjul. Misalkan saya mau aku duit 50.000 tapi pengen tuku 2.000-an tapi sebenarnya saya kan nanti bayarnya lebih tadi kan gitu. Termasuk riba fadl. Tapi ya alhamdulillah ya orang. Iya. Alhamdulillah gak riba. Karena ya repot kalau saya ini musimnya ya. Ya karena kalau tidak ditukarkan nasib bocil-bocilnya gimana? Duit 1.000 lek gak ditukar nih. Minyak sampai 1.000, waduh. Iya. Pikir-pikir langsung arek dhewe. Boyongan. Kayak satu apa jenenge? Kayak satu internet, kayak semain app mana? Oke, dilanjut lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jawabannya. Durasinya sudah dapat jelas. Berapa? Biar lebih efisien nanti, biar nggak panjang-panjang. Itu 54 menit. Sudah, mungkin cukup nanti sambung lagi nanti. Ya. Oke. Nanti kita sambung lagi di part selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau-beliau seputar ilmu fikih ataupun di luar fikih, bisa langsung cantumkan komentar kalian di YouTube Sababus Salikin ataupun media Sababus Salikin yang lainnya. Tapi kalau di luar fikih kayak fisika, itu kayak kayaknya kayak gitu bidang ini. Kebanyakan keagamaan, banyak keagamaan. Tanggungan bangu ojo. Nah, itu. Tanggungan BRI jangan dibawa ke sini ya. Banyak apa menelek bahas soal kapan aku itu jodoh. Kayaknya takut saya jodoh ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.